Sekarang ini kita harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya adalah alat elektronik yang semakin berkembang, yaitu komputer. Pembelajaran komputer sangatlah penting di kalangan pelajar. Dengan perkembangan zaman yang terus meningkat tersebut, di sini kami akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan komputer. Pertama, saya akan membahas mengenai definisi komputer. Kalian tahu gak sih apa itu komputer? Nah, komputer secara garis besarnya adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan, di mana komputer itu sendiri merupakan perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama membentuk sebuah sistem kerja yang dapat menjalankan pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage pada tahun 1821. Oleh karena itu, Charles Babbage mendapat julukan sebagai Bapak Komputer. Charles Babbage ini adalah seorang ilmuwan yang berkebangsaan Inggris. Penemuannya sangat bermanfaat bagi manusia dan perkembangan modern serta perkembangan kebudayaan. Adapun perangkat ataupun komponen dari pemaparan pengertian komputer yang dimaksud terdiri alat masukan input seperti keyboard, mouse, scanner, kemudian perangkat alat pemrosesan yang berpusat pada CPU atau biasa disebut Central Processing Unit, dan output atau alat keluarnya seperti layar monitor, printer, dan lain-lain, agar pengguna dapat melihat ataupun mendapatkan hasil dari pemrosesan data pada sebuah komputer. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis komputer. Yang pertama adalah PC atau personal computer. Adalah komputer desktop yang didesain secara ringkas. PC ini lebih praktis dan portable dan memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu layar monitor, input device, dan mesin utama komputer. Dan yang kedua adalah desktop PC. Adalah komputer yang digunakan dalam suatu tempat di mana posisi desktop diletakkan secara vertikal, dan seiringnya perkembangan desktop ini diletakkan secara horizontal. Yang ketiga adalah notebook atau laptop. Adalah komputer portable di mana komponen utama yang disimpan dalam pasien. Notebook juga adalah sebuah baterai sehingga bisa beroperasi di mana saja tanpa terhubung dengan kontak. Yang keempat adalah desktop atau sama halnya dengan netbook. Laptop adalah komputer portable yang dibutuhkan untuk keadaan yang ekstrim yang membutuhkan alat komputasi. PC tablet adalah komputer portable yang berukuran seperti buku yang bisa dibawa kemana-mana saja. Tablet ini menggunakan monitor dengan teknologi touchscreen dan memiliki alat seperti pena sebagai pembuka layar. Yang keenam adalah PDA atau Personal Digital Computer System. Adalah sebuah komputer yang memiliki ukuran yang kecil dan bisa dibawa kemana-mana saja, dan memiliki fungsi lain seperti kalkulator, jam, permainan komputer, dan akses internet lainnya. Yang ketujuh adalah server. Server adalah dari jenis komputer yang berfungsi sebagai penyimpanan informasi. Server juga mengelola suatu jaringan pada komputer, sehingga memiliki prosesor yang kuat, serta memori dan hard drive yang besar. Yang kedelapan adalah wearable computer. Adalah jenis komputer yang menempel pada tubuh manusia atau aksesoris tubuh manusia yang layaknya pakaian. Superkomputer adalah
Materi selanjutnya mengenai sejarah komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. UNIVAC dan ENIAC adalah contoh komputer generasi pertama yang digunakan pada sensus Amerika Serikat. Selanjutnya, generasi kedua pada tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan seperti COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Selanjutnya, generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga itu juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Tentang sejarah komputer generasi keempat sampai generasi kelima. Sejarah komputer generasi keempat merupakan kelanjutan dari generasi ketiga. Bedanya bahwa IC pada generasi keempat lebih kompleks dan terintegrasi. Sejak tahun 1970, ada dua perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi keempat. Pertama, penggunaan Large Scale Integration atau LSI yang disebut juga dengan nama bipolar Large Scale Integration. LSI merupakan pemadatan beribu-ribu IC yang disebut chip. Istilah chip digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi 4 yang membuat rangkaian terpadu IC. LSI kemudian dikembangkan menjadi Pair Large Scale Integration atau VLSI yang dapat menampung puluhan ribu hingga ratusan ribu IC. Lanjut ke sejarah komputer generasi kelima. Di masa yang akan datang, komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam perkembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Bukan Microsoft resmi menjadi standar internasional untuk software dan hardware komputer. Generasi kelima ini juga sering disebut dengan generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Selain itu, pada masa ini mulai berkembang komputer bergerak seperti laptop. Selanjutnya, saat ini masih dilakukan tahap untuk merealisasikan komputer generasi masa depan yang dilengkapi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk bisa mewujudkan suatu perangkat komputer yang mampu melakukan komunikasi dengan manusia, mampu menggunakan input visual dan belajar dari pengalaman pribadi. Komputer yang pada awalnya berbentuk tabung vakum besar kini sudah berubah menjadi perangkat kecil yang bahkan bisa dibawa kemana-mana.